Kebetulan ada sebuah tempat yang tersembunyi di rumah makan Steak di dalam penginapan bergaya villa. Pemilik dan istrinya tetap berpegang teguh pada standar pengolahan koki hotel bintang 5, memanggang steak menggunakan arang kayu, sambil dipanggang dagingnya harus dipukul-pukul, agar steak renyah di luar, lembut dan berair di dalam. Terutama steak raksasa berukuran 28 ons, benar-benar sangat memukau. Steak yang tebal dan besar, goreng 4 sisi hingga kecoklatan, kemudian warnai kedua sisi dengan cepat, lemak mengalir keluar, kunci ada kuah daging yang juicy. Masukkan ke oven masak perlahan, selanjutnya, letakkan steak di atas panggangan, di bawah arang ada panas dan energi, sambil koki terus membalik, harus terus melempar daging, rahasia kecil daging sapi empuk. Steak lebih besar dari wajah, paket makan untuk yang makan banyak, salad segar yang membangkitkan selera, roti renyah dan risotto kaya rasa, potong daging sapi tebal, bagian dalam berwarna merah muda, garing di luar lembut di dalam, aroma arang pada daging, basah dengan saus tulang sapi, pastinya bercampur dengan bahan lokal. Kulit dada bebek digoreng hingga renyah, aroma kuat menyebar, lemak kaya dilepaskan perlahan dalam suhu minyak tinggi, taburi sedikit lada hitam dan garam, masukkan ke oven tunggu matang. Pindahkan dada bebek ke oven terbuka, panas tinggi di atas membuat lemak kulit bebek mengeluarkan suara mendesis, dada bebek tebal dibelah dua, dagingnya empuk dan berair, kulit bebek renyah tapi tidak terlalu berminyak, dicelupkan ke saus khusus lebih lezat. Ada domba khusus juga, dimasak dengan api kecil, daging empuk tanpa bau kambing, koki dulunya pengusaha Taiwan, lidahnya kritis tapi tidak bisa masak, untuk menjalankan restoran, mengundang teman koki Prancis untuk belajar perlahan. Lahan. Karena kami juga sudah berumur, jadi pemahaman kami lambat, tapi kami sangat serius, kami belajar sesuai ajaran guru, kami belajar seperti itu. Mengikuti SOP chef tidak malas, ditambah pengalaman mencicipi makanan di seluruh dunia, mengumpulkan kepekaan terhadap makanan, membuat steakhouse terkenal, namun tampilan tidak kalah dengan restoran, ada juga penginapan perkebunan milik keluarga bos. Kincir angin merah mencolok, dipadukan dengan jembatan kecil dan danau hijau, ada juga air yang mengalir di atas batu, ada perhatian di setiap sudut. Pasangan bos telah tinggal di daratan selama bertahun-tahun, memutuskan kembali ke Taiwan 10 tahun yang lalu, mendengar tentang bisnis penginapan baru ini, kebetulan ingin memberikan bisnis baru untuk anak, jadi mereka melihat Kiyilan. Dia tidak punya banyak ide, dia merasa, di Tiongkok kami tidak tahu homestay, harus seperti itu. Kami punya teman di hotel, kerja di hotel, mengirim mereka magang, kerja dan pelatihan 5 hari. Anak dilatih dan belajar, pasangan itu berkeliling, menemukan bahwa penginapan bergaya Eropa jarang, jadi berani membawa gaya Eropa ke Taiwan, ditambah lagi pemiliknya berlatar belakang teknik sipil, memutuskan untuk merancang dan membangun sendiri. Dari rencana hingga selesai, total 2,5 tahun, lebih lama dari biasa, hampir 2 kali lipat. Tentu saja seperti Anda bilang, biaya dan tenaga lebih besar, jadi totalnya saya habiskan, hampir 170 juta di sini. Meski sudah melebihi anggaran tetap harus dilanjutkan, Bos Virgo masih banyak keteguhan, jika tidak sesuai harapan ulangi, akhirnya tempat tinggal impian terwujud, tercapai satu persatu, niat awal 2 generasi tetap sama, mencapai kepuasan di pedesaan. Kamu suka konten kami? Yuk, subscribe dan follow Liho TV.